Halo, selamat datang kembali di channel Klasi Risti. Nah, kalau dalam video sebelumnya kita telah membahas atau telah belajar bareng tentang pengukuran kinerja, ya. Apa yang kita dapatkan kemarin adalah kita mempelajari tentang confusion metric dan berbagai macam ukurannya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita mempelajari tentang metode evaluasi. Nah, bedanya apa dengan pengukuran kinerja? Ibaratnya, pengukuran kinerja ini adalah kita membahas tentang penggarisnya, ya. Jadi, kita kepingin penggaris yang satuannya senti, mili, atau inci. Nah, ibaratkan seperti itu. Nah, sekarang di sini kita belajar bareng tentang metode evaluasi. Nah, kalau pengukuran kinerja ini penggarisnya, maka metode evaluasi adalah bagaimana cara kita mengukur menggunakan penggaris ini. Apakah akan kita ukur secara vertikal, ataukah secara horizontal, atau bahkan secara diagonal. Yang kita bahas nanti ada 4, yaitu ada holdout, random subsampling, default cross validation, dan bootstrap. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut. Metode holdout. Holdout ini adalah dataset yang sudah kita ketahui labelnya. Ini bakalan kita pecah, ya, bakalan kita bagi menjadi 2, yaitu ada data training dan data testing. Jadi sebenarnya dalam evaluasi kinerja model, pertama untuk klasifikasi, ya, kita punya dataset. Nah, dataset ini pasti akan kita bagi menjadi 2, ya. Yang pertama adalah data latih atau data training. Berikutnya adalah data uji atau disebut juga dengan data testing, ya. Pasti kita pecah menjadi 2 ini, ya. Nah, kemudian dari model yang kita bangun nanti, ya, model yang kita bangun berdasarkan data training. Ya, modelnya kita ini kita suruh belajar berdasarkan data training, data yang digunakan untuk latihan. Nah, kalau sudah kita latih menggunakan data training, kemudian kita cek, ya, kita cek bagaimana hasil belajarnya si model ini menggunakan data testing, ibaratnya ujiannya, ya. Jadi setelah belajar si model ini kita tes, kita uji menggunakan data testing. Nah, di sini di metode evaluasi holdout, di sini yang jelas data dibagi 2 menjadi data training dan testing, ya. Kemudian di sini model dibangun berdasarkan data training seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi modelnya di sini disuruh belajar berdasar data training. Kemudian kinerja dari model ini, ya, diukur menggunakan data testing. Jadi diuji, dites dia dikasih soal, bisa ngerjakan nggak. Nah, biasanya kalau di holdout, ya, pembagiannya ini biasanya menggunakan discrete. Contohnya di sini adalah kita bisa membagi dataset ini, misalkan yang semula itu ada 1000 data, kita bagi menjadi 50% untuk data training dan 50% untuk data testing. Berarti di sini ada 500 data, di sini juga ada 500 data. Atau bahkan kita bisa 60% di training dan 40% di testing. Dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Ibaratkan dalam satu deret ini adalah kita memiliki satu kumpulan dataset, ya. Nah, dataset ini kita pecah, kita bagi menjadi seperti ini. Yang dikotakin ini menjadi data testing, ya. Yang di luar kotak ini menjadi data training. Tuh. Ini. Nah, ini adalah metode yang paling sederhana, ya, karena kita cukup membaginya, ya, kita sebut saja diskretisasinya berapa persen gitu. Oke.
Ini tadi adalah holdout ya. Nah, cuman di sini holdout ini punya kelemahan teman-teman ya. Kelemahannya apa? Yang pertama, jumlah data trainingnya menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan dataset semula. Nah, akibatnya apa? Kemungkinan model yang kita bangun ini tidak sebagus jika menggunakan keseluruhan data. Tadi kan kita punya dataset ya, dataset awal, misalkan dataset awal 1000. Nah, terus kita bagi misalkan. Nah, di sini menjadi 500 dan 500. Ini ada data training ya, dan kemudian ada data testing. Nah, seharusnya model yang kita bangun ini bisa mempelajari 1000 data ini ya, supaya tambah pinter lah ya. Nah, tapi karena kita bagi yang 500 ini untuk testing, maka dia belajarnya cuma separuh. Ya, cuma separuh. Nah, makanya di sini dikatakan kemungkinan model yang dibangun tidak sebagus jika menggunakan keseluruhan data. Ini kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua di sini adalah model yang dibangun berdasarkan pada komposisi pemecahan data training dan testing. Otomatis ya, disuruh belajar cuma 500 dan diuji 500. Nah, semakin sedikit data training atau data latih, maka varian modelnya semakin besar. Maksudnya di sini adalah prediksi antara benar atau benar dengan prediksi yang salah itu jaraknya akan semakin jauh ya, jaraknya akan semakin jadi sehingga menyebabkan banyak yang salah, tingkat kesalahannya ini meningkat ya. Kita ulangi lagi, jika semakin sedikit data latih maka varian modelnya semakin besar, berarti dia belajarnya menjadi semakin lebih sedikit. Otomatis ketika dia ujian ya, kemungkinan ngerjakan salahnya menjadi lebih tinggi ya. Dan semakin besar data training, maka akurasi pada data testing berkurang, sehingga di sini kurang dipercaya atau kurang reliable. Nah, kalau di sini terlalu besar, misalkan di sini ada 900 ya, yang di testingnya cuma ada 100. Pertanyaannya adalah, benar ini yakin ini 100 ini adalah soalnya dari soal atau ujiannya dari training ini? Karena apa? Karena perbedaannya sangat jauh sekali, 900 dan 100. Nah, sehingga memungkinkan penilaian bahwa model yang kita bikin ini menjadi kurang dipercaya atau kurang reliable. Tapi sebenarnya semakin tinggi dia belajar, semakin sering dia belajar, semakin pintar seharusnya ya. Itu berdasarkan pemikiran logis kita sebagai manusia. Semakin kita sering belajar, semakin banyak kita belajar, maka kita semakin pintar. Kemudian data training dan data testing ini sebenarnya dia tidak bebas satu sama lain. Kenapa? Karena kan awalnya dia menjadi satu dataset ya. Jika data training kelebihan data dengan label tertentu, maka data testing juga akan kekurangan data dengan label tertentu tersebut. Begitu pula sebaliknya. Nah, misalkan dalam 1000 data ini, katakanlah kelasnya ada 2 macam ya. Kelasnya ada positif dan ada yang negatif. Kita kasih sebaran yang normal aja. Positifnya 500 ya. Kemudian negatifnya juga 500. Biasanya kalau kita kepingin membagi secara adil, berarti di sini supaya apa? Supaya antara yang dipelajari dengan yang diteskan ini seimbang ya. Berarti proporsi positifnya ini separuh-separuh. Berarti misalkan di sini 250 positif, kemudian di sini 250 juga untuk yang negatif, sehingga totalnya menjadi 500.
Yang di sini diharapkan seperti itu juga. 250 positif, 250 negatif ya, sehingga total 500. Cuman pada kenyataannya ketika kita split seperti ini misalkan, ya, seringkali terjadi gini, ternyata yang positif yang di training ini dia 450, negatifnya adalah 50, sehingga dia kebanyakan positif, kekurangan negatif ya, negatifnya karena sedikit. Sedangkan yang di sini kebalikannya, negatifnya cuma 50, negatifnya ada 450 ya, kemudian positifnya cuma ada 50. Jadi kebalikannya dengan yang sini. Otomatis model yang saat kita bangun di sini, seperti contoh kemarin kucing dan kelinci, dia bakalan baik dalam mengenali data kelas positif, tetapi dia kurang baik dalam mengenali data kelas negatif. Ya, sementara ujiannya banyak yang negatif. Nah, berarti bisa diperkirakan kira-kira kalau dia belajarnya positif dulu, dia tidak mempelajari yang negatif, disuruh memprediksi yang negatif, kira-kira negatifnya banyak error atau enggak? Otomatis dia akan banyak kesalahan dalam memprediksi kelas negatif. Ya. Sedangkan yang 50 dia terprediksi dengan baik, tapi dia yang di sini di kelas negatif dia buruk. Karena dia negatifnya belajarnya cuma sedikit. Nah, jadi seperti ini resiko dari menggunakan metode holdout. Jadi kita holdout itu membagi kelas menjadi testing dan menjadi training dan testing ya, menjadi ke dalam kelas discrete misalkan 50%, 50% atau 60% atau 40% dan seterusnya. Kelemahannya ada 4 ini teman-teman. Nah, kemudian berkembang lagi metode splitting berikutnya, yaitu dengan menggunakan random subsampling ya. Jadi membagi data menjadi data training dan data testing kita bisa sebut sebagai splitting ya. Jadi memecah data. Nah, di sini mirip dengan holdout ya. Kita bagi secara kelas discrete. Nah, cuman bedanya di sini adalah dengan melakukan sebanyak K kali. Dengan maksud apa? Supaya kinerja model ya meningkat. Supaya kinerja model klasifikasi ini meningkat. Dengan harapan apa? Belajar berkali-kali. Nah, sehingga akurasi, jadi rumusnya seperti ini. Akurasi totalnya per iterasi dibagi banyaknya iterasi, banyaknya K. Jadi misalkan kita punya dataset seperti ini ya, banyak ya. Ini ada berapa ini? 1 2 3 4 ada 8 ya. Nah, misalkan di sini yang di sini saya gunakan untuk tes. Sisanya adalah training misalkan. Nanti diambil lagi sampelnya karena random ya. Random bisa jadi ambil 2 yang ini untuk tes berikutnya. Berikutnya mungkin ambil yang ini dengan yang ini untuk tes dan acak ya. Acak. Nah, sehingga apa? Kelemahan yang dimiliki oleh random subsampling ini sama dengan kelemahan yang ada pada holdout. Yang pertama kita nggak akan tahu proporsi kelasnya dalam masing-masing setiap data training dan data testing. Ya. Proporsinya berapa kita nggak tahu. Karena apa? Karena random. Misalkan di sini kita ngambil samplingnya 1, 2, kemudian yang titik-titik ini, yang ini ketiga, berarti kita bakalan mengukur akurasinya 3 kali. Ketika sampelnya 1 ini, ya, kemudian yang kedua ketika sampelnya ini 2, yang ketiga ketika sampel testingnya yang ini, yang ada titik-titiknya ini. Nah, setelah itu diukur akurasinya, kemudian dibagi sebanyak K-nya dibagi sebanyak 3. Cuman tetap ada ya kelemahan seperti pada kelemahan holdout. Nah, berikutnya berkembang lagi menjadi metode evaluasi validasi silang.
atau bahasa kerennya itu disebut dengan default cross validation. Nah, di sini dikatakan ini adalah alternatif lain yang lebih baik daripada random subsampling. Nah, kenapa dikatakan lebih baik? Karena tiap data ini berkesempatan menjadi data training dan data testing sebanyak satu kali. Jadi satu kali ini adalah satu kali data testing. Kok bisa? Nah, karena seperti ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi tetap ya, kita punya dataset seperti ini ya. Kita punya dataset ini, ganti merah dulu. Jadi kita punya dataset ini ya, satu baris ini, jadi sepanjang ini ya. Dan di sampling pertama atau iterasi yang pertama kita ambil yang 5 record awal. Sebagai apa? Sebagai data test. Sisanya menjadi data training. Nah, jadi model kita bangun menggunakan data training yang ini, kemudian kita uji pakai data testing yang ini. Setelah itu kita hitung, kita ukur akurasi, bukan akurasi ya, kinerjanya. Nah, kita ukur kinerjanya. Entah pakai akurasi, entah pakai precision, recall, dan sebagainya. Kita ukur kinerjanya. Ya kan? Kemudian setelah kita ukur kinerja, kita coba lagi. Dari data yang tadi, data set awal, di percobaan kedua, iterasi kedua, kita coba ambil sampling 5 data berikutnya. Ya. Sisanya menjadi data training. Ya. Setelah kita bangun model menggunakan data training kanan dan kiri ini, kemudian kita ukur lagi. Ya. Kita ukur kinerjanya. Begitu seterusnya sampai habis ya, sampai di sini mentok ke kanan. Jadi sampai di sini. Nah, otomatis ya, model yang kita bangun itu akan belajar sebanyak iterasi ini. Sebanyak iterasi ini. Model akan belajar sebanyak iterasi ini sehingga karena belajarnya berkali-kali diharapkan menjadi lebih pintar atau lebih hafal. Ya. Dan setiap data ini memiliki kesempatan ya. Setiap data berarti keseluruhan ya. Semua data per masing-masingnya memiliki kesempatan untuk dijadikan testing sebanyak satu kali. Nah, ini. Jadi ini diharapkan akan meningkatkan kinerja model. Nah, kemudian ada kalanya di dalam K-fold cross validation itu istilah leave one out. Nah, ini. Disebut leave one out ketika jumlah K-nya, jumlah kelompok testingnya ya, jumlah kelompok testing atau yang kotak-kotak ini, data testing ini adalah sebanyak N. Lah N ini adalah banyaknya data. Berarti sampel yang diambil untuk data testing cuma satu persatu. Ya. Satu persatu gitu terus. Ya. Otomatis di sini iterasinya akan sebanyak N. Ya kan? Dan model akan belajar sebanyak N juga. Ya. Setiap data tetap memiliki kesempatan satu kali tes ya. Setiap data masing-masing satu kali tes. Nah, di sini ada keuntungannya teman-teman. Yaitu penggunaan sebanyak mungkin data latih. Ya. Penggunaan sebanyak mungkin data latih. Jadi semua data hampir semuanya dipelajari. Berbeda dengan holdout yang tadi. Ya, trainingnya berkurang. Kalau ini trainingnya tetap ya banyak dia. Karena apa? Setiap data memiliki kesempatan untuk di training semuanya. Gitu. Cuman ada kelemahannya, teman-teman. Kelemahannya karena model yang kita bangun ini ya, belajar berkali-kali, iterasinya berkali-kali, testingnya berkali-kali, menghitung akurasinya berkali-kali, butuh komputasi tinggi.
ya, karena iterasi dilakukan sebanyak n kali. Gitu. Ya. Itu adalah leave one out dari key vault cross validation, yaitu ketika K sebanyak n. N adalah jumlah datanya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bootstrap. Nah, bootstrap ini lebih baik juga daripada random subsampling dan holdout, ya. Nah, di sini bedanya adalah pengambilan sampel untuk data training dengan pengembalian. Nah, jadi misalkan gini, kita punya data, bukan garis ya, kita punya data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Misalkan dari data ini kita ambil sampel yang ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, misalkan seperti ini. Kita ambil sampel untuk testingnya, kita ambil sampel untuk data ke 1, 3, dan 4. Sisanya untuk training, ya, sisa untuk training. Kemudian kita bangun modelnya berdasarkan data training ini, terus kita uji, ya, menggunakan data testing ini. Nah, di sini dikatakan pengambilan sampel untuk data training dengan pengembalian. Nah, ketika kita ngambil data sampel ini yang 1, 3, 4 untuk testing, sisanya untuk training, datanya ini semua bisa kita kembalikan lagi ke sini, ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Sehingga akan ada kesempatan atau kemungkinan data ini kita tarik kembali, ya. Kita tarik kembali di iterasi berikutnya baik sebagai testing ataupun sebagai training. Hampir mirip ya dengan key vault cross validation, cuman di sini bentuknya lebih acak dan datanya bisa dikembalikan lagi ke sini, ya. Nah, terus bedanya lagi yang paling utama, di sini sudah ada patokan, ya, berdasarkan aturan rumus tertentu, ya, bahwa kita harus mengambil 63,2% itu untuk training. Jadi besaran proporsi datanya untuk training ini adalah 63,2%. Sisanya untuk testing. Nah, dikatakan data yang tidak terambil sampel berlaku sebagai data testing. Ya, jadi di sini yang kita ambil dulu trainingnya, sisanya adalah testing. Pengambilan sampel bisa dilakukan sebanyak B kali, sebanyak kebutuhan yang kita perlukan. Gitu. Jadi ini adalah model-model splittingnya. Nah, untuk ilustrasi model splitting pakai bootstrap itu seperti ini, teman. Seperti ini, teman-teman. Jadi ibaratnya kita punya dataset ini, ya. Dari kumpulan-kumpulan data ini kita ambil sampelnya untuk training dan testing. Misalkan di kotak ini adalah training, ya. Training. Ini juga training. Jadi kotak-kotak ini adalah sampel data untuk training. Ya. Kita ambil sampelnya. Kita lihat di sini ada ungu, ada kuning, ada orange, ya. Nah, bisa jadi misalkan ungu yang ini 1, ungu ini 2, ini 3, ya. Bisa jadi di sini mengambil ungu yang nomor 1 dan nomor 3. Karena dikembalikan di iterasi berikutnya bisa jadi nomor 1 diambil kembali, kemudian nomor 3, nomor 2 diambil kembali, dan seterusnya. Jadi bisa terambil kembali, teman-teman. Bedanya dengan key vault adalah kalau yang ini sampelnya itu bisa terambil kembali. Begitu terus, ya. Bisa terambil kembali. Ini adalah teknik bootstrapping, ya. Kemudian dihitung, ya. Dihitung akurasinya, dihitung errornya, dihitung presisinya, dan seterusnya.
Nah, itu tadi adalah metode evaluasi bootstrap. Nah, jadi kita sudah tahu teman-teman 4 macam, istilahnya 4 macam teknik split. Ya, split data untuk data training dan testing. Itu teman-teman. Nah, sehingga di sini untuk formula akurasi bootstrap itu menjadi seperti ini teman-teman. Ya. Jadi jumlah perkalian dari prosentase training, ya ini adalah prosentase training, kita desimalkan menjadi 0,632 dikali, jadi kan ada ini ya, setiap kotak-kotak ini kan ya dilakukan proses sampling, terus kita bangun modelnya, kita hitung akurasinya dan seterusnya ya. Nah, ini setiap akurasi per proses ini ya, setiap akurasi dari proses dikalikan dengan 0,632 ditambah 0,368, ini adalah proporsi dari testing kan, sisanya 100% dikurangin ini atau 1 dikurangin ini, hasilnya adalah ini adalah proporsi testing dikali dengan akurasi yang dihitung dari data training yang berisi semua data yang sudah diketahui label kelasnya. Nah, jadi ketika kita nanti menggunakan splitting bootstrap ya, nanti bakalan muncul nilai akurasi untuk setiap sampelnya dan akurasi untuk semua data yang sudah diketahui label kelasnya. Itu teman-teman. Itu adalah 4 macam metode splitting atau metode evaluasi ya. Metode evaluasi khususnya untuk split data. Split data. Baik, itu tadi teman-teman, kita telah belajar tentang metode evaluasi. Jadi kalau metode evaluasi itu lebih kayak bagaimana sih secara umum kita mengukur kinerjanya. Jadi lebih fokusnya tepatnya dari nyeplit data ya. Kita nyeplit datanya ke data training dan data testing. Itu ada 4 metode tadi, ada fold out, kemudian ada random subsampling, kemudian ada k-fold cross validation, dan bootstrap. Jadi silahkan teman-teman seperti biasa ya, share ke teman-teman lain supaya teman-teman lain itu juga bisa belajar gratis ya, bareng bersama kita, supaya ilmu yang kita sebarkan ini menjadi lebih berkah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita menjadi lebih semangat lagi, karena like Anda, subscribe Anda itu adalah sebagai salah satu tolok ukur materi kita atau video kita ini sebenarnya berguna nggak sih ya. Gitu teman-teman. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif.